2 hari sebelum pengumuman, yaitu pada tanggal 28 Maret 2020, saya dan beberapa warga, 3 orang warga di Perumahan Setia Alam Indah mengunjungi Bu Maria dan Mbak Sita yang saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Jadi waktu itu informasinya bahwa Bu Maria memang kondisi mereka setelah kita jenguk memang sudah lebih baik. Kemudian Bu Maria didiagnosis tipes waktu itu, dan beliau sangat bersemangat untuk sembuh cepat keluar. Besoknya hari Senin, kebetulan saya dan Pak Teguh, Pak RT waktu itu janjian ke Perpustakaan Nasional karena ada launching buku di sana di Perpustakaan Nasional. Dan setelah sesi diskusi launching buku, tiba-tiba di grup teman-teman di kantor itu ada informasi bahwa Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia terkonfirmasi COVID-19, dan kemudian disebutkan bahwa ibu dan anak dengan umur, jadi inisial dan umur. Dan saya seketika langsung menyerahkan informasi itu ke Mas Teguh, dan Mas Teguh langsung berucap, kayaknya ini Bu Maria dan Mbak Sita deh gitu. Akhirnya setelah itu fokus kita itu akhirnya Mas Teguh otomatis memikirkan, karena sebagai ketua RT kan, memikirkan sebagai warganya, kemudian juga ingin berkomunikasi dengan Mbak Anis. Cuman kan Mbak Anis waktu itu sedang di MK, handphone ditaruh di loker dan nggak bisa dihubungi. Jadi memang ya situasi saat itu juga agak gimana gitu ya. Mas Teguh juga nggak banyak ngomong. Saya juga kepikiran karena 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya menjenguk Bu Maria dan Mbak Sita. Dan ketika sampai di rumah, itu di gerbang di depan sudah penuh. Ada teman-teman media, wartawan dan sebagainya. Ada dari kepolisian, dari tentara dan lain sebagainya. Dan itu suasananya benar-benar kalau saya gambarkan itu agak mencekam gitu ya. Pandemi itu sebenarnya menegaskan kepada kita bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari kemanusiaan gitu. Jadi ya itu Gus Dur dulu sering mengingatkan gitu ya. Ya itu yang paling tinggi gitu. Dan pandemi juga menegaskan bahwa apa yang paling penting dalam kita hidup adalah bagaimana kita bersolidaritas dengan sesama gitu. Karena di Indonesia dan di negara-negara lain yang bisa menyelamatkan situasi sosial karena dampak pandemi itu adalah kuatnya solidaritas warga gitu. Di Indonesia itu terjadi gitu. Di saya sendiri juga terjadi. Kita waktu itu menggalang donasi begitu ya untuk warga sekitar, untuk puskesmas, untuk rumah sakit, untuk ojol dan lain sebagainya gitu. Dan itu bentuk kecil gitu ya. Bagaimana kemudian solidaritas itu adalah merupakan modal penting kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Buat aku 2 sih. Yang pertama, pandemi ini ya seperti yang Bu Anis bilang ya, ujian kemanusiaan sebenarnya gitu. Di sini kita benar-benar dites betul gitu sikap kita sebagai manusia ke sesama manusia seperti apa, itu 1. Dan kedua, buat aku ini juga memikirkan kembali arti hidup gitu, apa yang mau dikejar gitu. Karena di saat pandemi ini berlangsung, kita semua terpaksa untuk diam dan ya berpikir sih kembali ke diri sendiri juga gitu. Maksudnya aku sebelum COVID itu kayak banyak yang aku kejar, tapi itu selalu aku sakit-sakitan gitu. Sekarang jadi apa yang aku kejar gitu. Sekarang aku lebih balik ke diri sendiri, ke arti hidup ini sendiri gitu. Kalau saya pandemi ini kayak semacam cara alam, cara bumi merestorasi dirinya dengan membatasi aktivitas manusia yang selama ini juga mungkin aktivitas yang kita lakukan itu justru tidak pro bumi, tidak familiar atau justru aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu justru merusak bumi.